Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam materi matematika. Topik kali ini adalah barisan bagian kedua. Bagian pertama mengenai cara definisi pola bilangan. Sekarang cara mencari pola bilangan dengan cara kedua disebut juga dengan cara persamaan ya. Cara persamaan. Persamaan. Ya, jadi dalam hal ini kita harus mengetahui dulu persamaannya yang digunakan. Kalau dalam matematika biasa, misalkan fx sama dengan ax tambah b. Ini adalah persamaan linear ya. Ini persamaan linear. Persamaan linear. Nah, untuk yang diskrit itu bilangan bulat positif, maka bisa juga diganti ini dengan deret atau barisan bilangan. Berarti berubah nih. Nah, jadi UN sama dengan AN tambah B. Nah, ini persamaan yang diskrit ya. Diskrit karena apa? Karena N-nya itu adalah bilangan asli. N itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N ya. Sedangkan ini untuk yang pertama ini adalah X itu bilangan real, desimal ya. X bilangan real. Kalau ini adalah N 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini ada kemiripan ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal yang sebelumnya. Soalnya misalkan barisan yang kemarin 5 ya. Itu ya. Yang diminta ini polanya berapa? Ya. Jadi barisan bilangan ini berbeda 4 ya. Berbeda 3 ya. 8 dikurang 5 3, 11 dikurang 8 3, 14 dikurang 11 3. Berarti bedanya B adalah 3. Sekarang bagaimana cara menentukan polanya? Dengan menggunakan cara persamaan. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Misalkan yang besar dulu ya. Misalkan U berapa ini? U1, U3. U3 berarti suku ketiga. Suku ketiga ini masukkan angkanya 3 ke dalam UN ini ya. Jadi bentuk umumnya kan, ini bentuk umumnya UN sama dengan AN plus B, kan begitu bentuk umumnya. Jadi kalau U3 berarti A dikali 3 atau 3A lalu tambah B. Sekarang ambil yang kedua, U2.
yang besar dikurang kecil ya, supaya kalau terjadi pengurangan tidak negatif. Berarti ini hanya tetap N-nya menjadi 2 kan, berarti N-nya 2 kali A, berarti 2A. 2A tambah B. Nah, supaya ini menjadi persamaan, ini belum persamaan ini. Nah, 3A tambah B ini sama dengan berapa? Berarti U3 ya. U3 itu ini U1, U2, U3 berarti 11. Menjadi persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan pertama. Sama dengan persamaan pertama ini. Sedangkan U2-nya di sini 8. Berarti ini sama dengan 8. Nah, karena tujuannya mencari nilai A dan B, cukup 2 persamaan. Berarti ini adalah sistem persamaan 2 variabel. U3 ini 3A tambah B sama dengan 11. Ini saya copy saja. Di copy. Masukkan ke sini. Yang kedua adalah U2. Ya, begitu ya. Sekarang dirapikan. Nah, untuk menentukan A dan B, kita eliminasi. Di sini karena B-nya sudah sama, ini berarti bisa dikurangkan langsung. Jadi persamaan ini kalau dikurangkan akan menghasilkan persamaan baru. Berarti 3A dikurang 2A sama dengan A. B yang di atas ini B dikurang B 0, tidak usah ditulis. Dan yang ketiga 11 dikurang 8 3 ya, sama dengan 3. Jadi nilai A adalah 3. Sekarang cari nilai B. Nah, cari B dengan rumus di atas ya. Misalkan rumusnya adalah yang pertama ya, 3A tambah B sama dengan 11. Masukkan angkanya nilai A pada nilai A itu 3. Nah, jadi kalau 3-nya dimasukkan, isi A sama dengan 3 yang diperoleh tadi, maka akan diperoleh 3 kali 3 9 kan, 3 kali 3 ditambah B sama dengan 11. Jadi nilai B nya adalah 11 dikurang 9, berarti 11 dikurang 9 sama dengan 2. Jadi persamaan yang dicari itu atau pola bilangannya itu adalah UN sama dengan tadi berapa tadi? AN ditambah B. Ya. AN tambah B, masukkan nilai A dan B yang diperoleh tadi, berarti ini adalah hanya 3, berarti 3N ditambah B, B-nya berapa? B-nya 2. Ya, itu dia hasilnya. Coba sekarang tes. Untuk U30,
U30. Kemarin sudah dihitung 30. Sekarang kalau dihitung dengan cara kedua, 30 dikali 3, ya, 3 kali 30 ditambah 2 sama dengan 90 tambah 2 sama dengan 92. Oke, sama kan dengan yang kemarin? Ya, jadi cara seperti ini bisa membenarkan cara pertama. Dengan demikian, cara kedua ini bisa dipakai juga untuk hal-hal yang lain. Sekarang kita ambil contoh yang agak rumit ya. Yang agak rumit menggunakan cara persamaan. Contoh. Misalkan angkanya misalkan 5, 6, 9, 14. Ya, sekarang tentukan suku yang ke-10. Berapa suku ke-10 atau U10? Nih, polanya saja tidak jelas ini kan. 5 jadi 6, lalu 9, lalu 14. Sekarang kita tentukan dulu polanya ini dengan menggunakan cara kedua ya. Oke, kita mulai sebentar ya. Nah, untuk hal tersebut, karena dia tidak linier, maka digunakan persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama kalau dia linier ya. Ini kalau linier. Tapi kalau tidak linier, berarti digunakan yang kedua. Ini linier ya. Linier atau pangkat 1. Sekarang kalau pangkat 2 atau tidak linier, berarti gunakan bentuk yang kedua. Berarti A N pangkat 2 N pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Berarti diperlukan 3 buah persamaan. Karena untuk mencari nilai A, B, dan C kan. Nah, ini untuk yang tidak linier. Jadi penambahannya tidak linier ya. Kalau yang linier itu penambahannya misalkan tambah 3, tambah 3, tambah 3. Ini kan
ditambah BN, B kali 2 jadi 2B ditambah C sama dengan berapa persamaannya ini? 6 kan? Ini 6. Berarti 6. Sedangkan yang ketiga, ambil yang U1. U1. Berarti N-nya 1. Berarti N-nya 1, 1 kuadrat, 1 berarti ini A. Ditambah B, B kali 1 B ya. Ditambah C sama dengan yang pertama, suku pertama 5 ya. 5. Nah, cukup. Jadi dengan 3 persamaan ini bisa ditentukan nilai A, B, C dengan eliminasi. Nah, dengan demikian maka kita harus mengetahui cara eliminasi ya. Sekarang saya masukkan dulu ke dalam sistem. Nah, ini sistemnya nih ya. Copy dulu sistemnya. Ya, yang pertama dulu. Sekarang samakan dulu. Ini C sudah sama ini ya, C. Berarti yang pertama bisa dikurangkan yang kedua. Berarti yang pertama dengan yang kedua dikurangkan. Ya, berarti C-nya habis, berarti 9 dikurang 4 berarti 5 ya. 5A. 5A. Ini yang kedua ya, hasil eliminasi. 5A ditambah 3B dikurang 2B sisa B. B. Yang ketiga, C dikurang C 0. Tidak usah ditulis. 9 dikurang 6, 3. Sama dengan 3. Lalu hasil eliminasi yang kedua, antara yang kedua dengan yang ketiga, berarti 4A dikurang A, 3A. Ditambah 2B dikurang B, B. Sama dengan berapa? 6 dikurang 5, 1. Ya. Dengan demikian, maka hasil eliminasi menjadi 2 persamaan dengan 2 variabel yang tidak diketahui A dan B. Sekarang ini eliminasi lagi, karena ini sudah sama B-nya, kurangkan saja. Dikurangkan berarti 5A dikurang 3A berarti 2A. 2A. B dikurang B habis, 1, 0. Sisanya adalah 3 dikurang 1, 2. Jadi, dibagi 2 masing-masing ya. 2A dibagi A, jadi A sama dengan 1 ya. Nah, jadi ini dibagi 2, berarti A sama dengan 1. Sekarang A-nya dimasukkan lagi ke dalam persamaan yang di atas ini. Cari B. Ya, dengan apa? Dengan rumus yang di atas ini. Dengan persamaan 5A tambah B sama dengan 3. Isikan A sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali 1, 5. 5 kali 1 ditambah B sama dengan, berarti B sama dengan berapa? B sama dengan 5 dikurang 3 berarti minus 2. Berarti ini minus 2. Selanjutnya kita cari lagi yang terakhir adalah A sudah, B sudah, C. Ya, menggunakan rumus yang pertama ini. A tambah B tambah C sama dengan 5 ya. A tambah B tambah C sama dengan 5. Isikan A sama dengan 1, B minus 2. Isi A sama dengan 1,
dan B sama dengan minus 2, sehingga menjadi, masukkan A-nya 1, jadi 1 ditambah minus 2 berarti minus ya, ini minus 2 ditambah C sama dengan 5, berarti C-nya bisa dihitung. Jadi C sama dengan 1 dikurang 2, 1 dikurang 2 minus 1. Minus 1 pindah ke kanan jadi 6. Jadi C 6 ya. Jadi polanya adalah UN ini tadi ya, ini polanya kan UN. Nah ini ya, N-nya sudah, nih UN ya, jadi polanya adalah UN sama dengan, ya sekarang masukkan nilai A-nya berapa tadi. Jadi ya, tadi A-nya berapa tadi? A sama dengan 1, B sama dengan minus 2, C sama dengan 6 ya. C sama dengan 6. Nah ini, berarti masukkan ke dalamnya akan diperoleh UN sama dengan ya A N, berarti N pangkat 2, A nya 1 ya, N pangkat 2 ditambah B N, jadi minus ya, minus 2 N tambah 6 ya, ini hasilnya. Sekarang kita cek apakah benar hasilnya 14. Apakah benar hasilnya ini? Ini kan kalau U4 ini kan 14. 1, 2, 3, 4. Apakah hasilnya 14 kalau dimasukkan N-nya 4? Coba masukkan. N sama dengan 4. Ya, maka U4 sama dengan 4 kuadrat. Jadi 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 ditambah 6. Berapa itu? 4 kuadrat jadi 16. 16 dikurang 8 ditambah 4 tambah 6 sama dengan berapa ini? 8, ini 16 ya. 16 dikurang 8, 8 tambah 6, 14. Cocok ya? Ya, oke. Cocok. Berarti polanya adalah N kuadrat minus 2N tambah 6. Sekarang diminta berapa suku ke 10? Suku ke 10. Kan diminta suku ke 10 berapa? Ya, ini permintaannya suku ke 10 berapa ini? Nih, suku ke 10 berapa? Masukkan aja angkanya 10. Berarti U10 sama dengan 10 pangkat 2
100. Ya. 10 pangkat 2 100. Dikurang 2 kali 10. Kurang 20. Tambah 6. Jadi hasilnya adalah 86. Ya. Demikianlah cara kedua menggunakan sistem persamaan. Bisa linear, bisa non-linear. Terima kasih.